Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini anak-anakku semua tadi bisa menyapa kalian dalam melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis. Dalam hal ini kita akan membahas nanti surat Al-Humazah. Pertama-tama tadi mau nanya, gimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah. Insya Allah semuanya baik-baik saja dan kalian juga masih semangat ya untuk mengikuti PDR kali ini. Kemudian Pak Adi di sini juga insya Allah baik-baik saja, insya Allah sehat dan bisa menemani kalian di video pembelajaran Al-Quran Hadis materi Al-Humazah. Kita saling mendoakan saja anak-anakku. Kalian mendoakan Bapak Ibu guru di sini, semoga sehat, bisa membersamai kalian, dan juga Bapak Ibu guru di sini juga mendoakan kalian di rumah masih semoga juga sehat walafiat, dan yang sakit ya, dan yang sakit sedang diuji oleh Allah ya berupa sakit, ya insya Allah Allah angkat dosa-dosanya ya, dan Allah tinggikan derajatnya dan juga semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semua, dalam kesempatan kali ini Adi akan sedikit ya nanti menerangkan terkait dengan surat Al-Humazah. Kemarin di pengantar pertemuan pertama kita sudah membahas Al-Quran Hadis, itu ada surat, ada hukum bacaan, dan hadis. Oke. Nah, ini pertemuan pertama kita akan membahas satu surat dulu. Di KD 3.4 ini ya akan ada dua surat yang akan kita pelajari. Tapi yang pertama surah Al-Humazah dulu. Ya. Kalian persiapkan mushaf Al-Quran dan rangkuman materi yang ini. Oke. Rangkuman materi ini nanti yang akan kita gunakan ya sampai akhir nanti. Oke anak-anakku, yang pertama kita lafalkan dulu ya, kita lafalkan dulu, boleh ditirukan ya, ditirukan di rumahnya masing-masing ya dengan lantang dan dengan makharijul huruf yang benar. Nah, dibaca ya, beri ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Nah, baik anak-anakku semua, itu tadi bacaan surah Al-Humazah. Kemudian coba kalian buka halaman 9 ya, buku ringkasan materi ini halaman 9. Kita perhatikan lafal per mufradat. Mufradat itu suku kata ya. Mufradat itu suku kata. Halaman 9. Ya, di situ ada perkata ya.
Wailun, celakalah, likulli, bagi setiap, humazatin, pengumpat, lamazatin, pencela. Humazatin pengumpat, lumazatin pencela. Kemudian ayat kedua, alladzi yang jama'a mengumpulkan malah harta wa'addadahu dan menghitung-hitungnya. Ayat ketiga, yahsabu anna, yahsabu dia manusia mengira anna bahwa malahu hartanya akhladahu dapat mengekalkannya. Kalla sekali-kali tidak, layum badanna pasti dia akan dilemparkan fil hutomati ke dalam neraka hutoma. Selanjutnya halaman 10. Narullahi, api Allah, al-muqadatu, yang dinyalakan. Allati, yang tatali'u, membakar, alal afidati, sampai ke hati. Innaha, sungguh api itu, alaihim, atas diri mereka, muqsodatun. Muqsodatun, ya, ditutup rapat. Fi amatin, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang umat dadatin yang panjang. Jadi itu lafal dan arti permufrodan. Nah ini nanti coba kalian dihafalkan ya. Nanti ketika PH, ketika latihan soal atau PH atau nanti PTS atau PAT ya, nanti ini pasti keluar. Ya, ini pasti keluar. Nah, halaman 9 kita lanjut ke karakteristik. Apa karakteristik itu? Karakteristik itu khususnya terutama di surah Al-Humazah itu meliputi berapa ayat, turun di mana, ya kemarin sudah dijelaskan. Kemarin sudah dijelaskan berapa ayat, kemudian turun di mana, termasuk surat apa, surat keberapa, ya turun sebelum surat apa atau sudah dikatakan. Nah ini kita sebut, kita namai karakteristik surat. Oke. Yang pertama terdiri atas 9 ayat, ya terdiri atas 9 ayat. Kemudian nama Al-Humazah diambil dari ayat pertama, lumazatil lumazah, humazatil lumazah. Kemudian yang ketiga termasuk surah Makiyah. Nah, surah Makiyah otomatis diturunkan di Mekah. Kalau diturunkan di Mekah, otomatis juga diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, sebelum ya. Kemudian surat urutan suratnya di dalam mushaf itu surat yang ke-104. Kemudian diturunkan setelah surah Al-Asr ya. Setelah surah Al-Asr dan sebelum Al-Fil. Nah, kalau kembali, setelah Al-Asr dan sebelum Al-Fil. Kemudian yang terakhir, itu Al-Humazah berarti pengumpat. Ya, pengumpat atau pencerun. Isi kandungannya bisa dilihat halaman 11. Jika ditelaah lebih dalam, firman Allah ini berisi. Nah ini Pak Adim buat, ya Pak Adim buat itu berdasar kata-katanya sendiri, ya boleh manut yang di layar atau di ringkasan materi. Intinya sama, ya intinya sama. Yang pertama, Allah melarang kita untuk mencaci, memaki dan menghina satu sama lain karena manusia di hadapan Allah sama. Ya, ingat-ingat, manusia di hadapan Allah sama, walaupun manusia itu pendek, tinggi, ya, keriting, keripul, lurus, ya, itu sama. Hanya yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Oke, ketakwaannya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ya adalah yang paling bertakwa di antara kamu.
Nomor 2 ini juga Pak Adi buat kata-kata sendiri, boleh sama, boleh tidak. Ya. Al-Humazah mengingatkan kita untuk tidak terlena. Apa itu terlena? Terlena itu tertipu. Ya, kepenaan. Jadi kalau bahasa Jawanya kepenaan dengan gemerlap dunia, dan mengingatkan juga untuk senantiasa bersyukur apapun dan berapapun yang kita terima. Kalau bahasa Arabnya itu qanaah. Okay. Jangan sampai ada anggapan bahwa harta yang banyak ya yang kita peroleh, yang kita peroleh harta yang banyak itu akan menyelamatkan kita dan mengekalkan kita di dunia. Jadi nggak ada gunanya harta banyak itu kalau kita sampai lalai, sampai lupa sholat, nah itu yang bahaya. Terakhir, jika kita sampai lalai dari mengingat Allah karena sibuk menghitung-hitung harta terus, ya sampai lupa sholat, ya lupa berzikir dan lain sebagainya, maka ancamannya akan dimasukkan ke neraka yang namanya neraka Hutamah. Itu ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari surah Al-Humazah ini mengingatkan kita, sebanyak apapun harta yang kita peroleh, sebanyak apapun harta yang kita punya, kalau kita sampai lalai ya berzikir, doa, sholat kepada Allah, ya itu nggak ada gunanya. Harta itu ya harta yang kita punya nggak ada gunanya. Ya seperti tadi, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, yang paling ganteng, yang paling cantik, bukan. Oke, tapi yang paling bertakwa di antara kita itu yang Allah nilai yang paling mulia di sisi Allah. Oke, gitu ya anak-anakku semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini kita bisa dikerjakan latihan soalnya di Google Form. Oke, Google Form nanti bisa lihat ringkasan materi ini atau lihat video ini. Oke, baik anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir, jangan lupa ya berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Oke, tapi selama di rumah, selama PDR ini jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang kemarin sudah dijelaskan Pak Dian, 5M ya. 5M apa saja itu kalian sudah ingat ya. Oke anak-anakku semua, sampai di sini dulu materi Al-Humazah ini. Mudah-mudahan kalau ada waktu lagi kita sambung dan minggu depan kita berganti untuk materi Al-Bayyinah ya, Al-Bayyinah. Oke anak-anakku semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.